Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bedah sebuah teks yang cukup provokatif yang menawarkan cara pandang yang sama sekali baru terhadap kisah Jeffrey Epstein. Sumber ini benar-benar menantang semua narasi yang udah kita kenal dan menyajikan sebuah perspektif yang bisa dibilang radikal banget. Yuk, kita langsung selami aja. Dan ini dia kalimat pembukanya. Bagi kami, Epstein bukanlah predator seks. Itu sebutan kasar. Wow, kan? Dari awal aja udah langsung menolak label yang paling sering kita dengar. Ini seolah-olah maksa kita buat bertanya, kalau bukan itu lalu apa dong? Nah, inilah titik awal dari keseluruhan teori yang akan kita bahas. Jadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan lihat jabatan baru yang diusulkan untuk Epstein. Kedua, kita akan dalami konsep Pulau Kompromat. Ketiga, kita bahas soal kematian misteriusnya yang penuh tanda tanya. Dan terakhir, kita akan lihat gimana semua ini terhubung dengan daftar tamu utama. Baik, kita masuk ke bagian pertama, jabatan baru. Menurut sumber ini, kunci untuk memahami semuanya adalah dengan mendefinisikan ulang siapa sebenarnya Epstein ini. Mereka berargumen bahwa yang kita lihat ini bukanlah kejahatan seorang individu, tapi sebuah sistem yang sangat terorganisir. Nah, ini dia istilah yang mereka gunakan, Master of Compliance, atau kalau diterjemahkan bebas, ahli kepatuhan. Coba bayangin sejenak. Kalau ini benar, ini mengubah segalanya. Teks ini mengklaim tujuan Epstein bukanlah soal hasrat pribadi, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, kontrol strategis atas orang-orang paling berkuasa di dunia. Jadi, poin utamanya adalah ini. Menurut sumber tersebut, semua yang terjadi itu bukan tindakan kriminal yang acak, sama sekali bukan. Sebaliknya, itu adalah sebuah operasi pengumpulan intelijen yang sangat canggih, yang dirancang hanya untuk satu tujuan, menciptakan aset yang bisa dikendalikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana operasi sebesar ini dibangun? Nah, kita masuk ke bagian kedua, Pulau Kompromat. Sumber ini meminta kita untuk membuang jauh-jauh gambaran Pulau Little St. James sebagai resort liburan mewah, tapi sebagai sesuatu yang lain sama sekali. Teks ini mengklaim bahwa pulau itu pada dasarnya adalah sebuah server raksasa. Ya, server. Semua fasilitas kelas atasnya hanyalah kedok untuk fungsi utamanya, menghasilkan dan menyimpan kompromat alias materi yang bisa digunakan untuk memeras. Bisa dibilang sebuah pabrik pemerasan berteknologi tinggi. Jadi, gimana cara kerjanya? Sumber ini menguraikannya dalam 4 langkah yang, jujur aja, bikin merinding. Langkah pertama, undang para elit. Kedua, sediakan fantasi tergelap mereka. Ketiga, dan ini kuncinya, rekam semuanya. Dan hasilnya, langkah keempat, mereka bukan lagi manusia, mereka adalah aset yang bisa dikendalikan. Kutipan langsung dari teks ini benar-benar menggambarkan hasil akhir dari proses tersebut. Menurut sumber ini, sekali Anda jadi tamu dan ikut serta, nggak ada jalan untuk kembali. Kebebasan Anda hilang selamanya. Anda menjadi properti dari operator di balik layar. Oke, sekarang kita beralih ke misteri terbesarnya, kematian Epstein. Sumber ini sama sekali nggak menerima narasi resmi dan justru menawarkan beberapa kemungkinan yang jauh lebih kelam. Teks ini ngomongnya blak-blakan banget. Narasi bunuh diri yang resmi itu dianggap sebagai dongeng yang bahkan anak TK pun tidak akan percaya. Penolakan total inilah yang jadi dasar bagi teori-teori alternatif yang mereka ajukan. Sumber ini menyajikan 2 skenario. Skenario A, decommissioned alias dipensiunkan paksa. Artinya, dia dibungkam selamanya karena sudah menjadi resiko. Skenario B, extraction alias dievakuasi. Kematiannya dipalsukan, dia diberi identitas baru sebagai imbalan atas kunci utama ke semua data rekaman. Perhatikan deh, dalam kedua skenario, tujuannya adalah melindungi operasi, bukan mencari keadilan. Dan kutipan ini benar-benar merangkum sikap penulisnya. Mereka nggak ngasih jawaban pasti, malah sengaja dibiarkan menggantung, sambil menegaskan satu hal yang mereka yakini. Cerita yang resmi itu bohong. Di bagian terakhir inilah teori ini mencapai skala terbesarnya. Sumber ini mencoba menghubungkan aktivitas di sebuah pulau kecil di Karibia dengan peristiwa-peristiwa yang membentuk kebijakan dunia. Gila kan? Dan ini membawa kita pada pertanyaan besar yang diajukan oleh teks ini. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya 190 negara bisa serempak setuju pada satu kebijakan yang sama pada waktu yang bersamaan? Nah, sumber ini menyebutnya sebagai teka-teki koordinasi global.
Dan inilah logika yang ditawarkan oleh sumber tersebut. Untuk mencapai konsensus global, butuh alat paksa yang luar biasa. Rekaman dari pulau itu, menurut teori ini, adalah alat paksanya. Ancamannya sederhana, patuhi atau rekamannya bocor. Hasilnya, kepatuhan total dari para pemimpin dunia. Tapi ada fungsi lain yang diklaim oleh teks ini. Pulau itu bukan cuma pabrik pemerasan, tapi juga sebuah think tank gelap, tempat di mana para elit global bisa bertemu dan merencanakan masa depan tanpa batasan etika atau pengawasan dari siapapun. Dan topik-topik yang didiskusikan di sana, menurut sumber ini, sangatlah kontroversial. Mulai dari eugenika, depopulasi, hingga transhumanisme. Pulau itu digambarkan sebagai laboratorium ideologi di mana masa depan umat manusia dirancang di zona yang bebas hukum. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Teks ini merangkum keseluruhan teorinya dalam sebuah metafora yang sangat kuat dan sederhana. Pada akhirnya, kesimpulan dari teks ini cukup mengejutkan. Mereka berpendapat bahwa kita selama ini salah fokus. Epstein, dia bukanlah dalannya, dia hanyalah manajer, seorang pelayan. Dan inilah pesan utamanya. Jangan fokus pada pelayannya, fokuslah pada daftar tamunya. Menurut teks ini, disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan pada orang yang mengelola operasi, tetapi pada mereka yang menjadi target dan peserta dari operasi tersebut. Dan implikasi akhirnya sangat luas. Teori ini menyatakan bahwa daftar tamu itu terdiri dari individu-individu yang kini memegang posisi kunci di pemerintahan, media, dan industri farmasi global. Argumennya adalah, mereka tidak lagi melayani publik, tapi melayani rahasia yang tersimpan di server pulau itu. Dan kita akan akhiri dengan pertanyaan yang diajukan oleh teks ini. Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Jika suatu saat kita melihat sebuah kebijakan global yang tampak tidak masuk akal, tapi semua orang mematuhinya, sumber ini menyarankan kita untuk bertanya, siapa saja yang ada di daftar tamu pulau itu?